Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa sekalian, pada pagi hari ini pembelajaran kemuhammadiyahan akan membahas mengenai kaderisasi Muhammadiyah. Jadi untuk kaderisasi Muhammadiyah ini ada di bab 2 ya. Ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa kali pertemuan, mungkin 2-3 kali. Namun pada pagi hari ini kita akan membahas terkait kaderisasi, terkait apa itu pengertian kader dan kaderisasi, kemudian sejarahnya dan tujuan kaderisasi Muhammadiyah itu apa gitu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa akan memudahkan kita untuk belajar pada pagi hari ini gitu ya. Jadi mengapa sih perlu ada kaderisasi dalam Muhammadiyah? Jadi Muhammadiyah kan sebagai gerakan Islam punya visi dan misi ya. Visi dan misi salah satunya adalah untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tentunya itu tidak bisa sendirian gitu ya. Maksudnya para pendahulu Muhammadiyah itu tidak mungkin bisa meneruskan semua itu tanpa ada kader-kader yang melanjutkannya gitu ya. Maka dari itu untuk mewujudkan misi dan visi tersebut perlu adanya kaderisasi gitu ya, karena semua kan pasti tentunya akan meninggalkan dunia ini gitu ya. Maka dari itu ya siapa lagi yang akan meneruskan gitu kan jika tidak ada yang dikader. Baik, selanjutnya kepada apa sih pengertian kader dan kaderisasi itu. Jadi yang pertama, kader sendiri ada dalam bahasa Prancis yang disebut dengan cadre atau les cadres, yaitu yang artinya anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan serta mendampingi di sekitar kepemimpinan gitu ya. Selain itu ada juga dalam bahasa Latin disebut dengan quadrum yang berarti 4 persegi panjang atau kerangka yang kokoh gitu ya. Selain itu kader juga bisa diartikan sebagai jantungnya suatu organisasi gitu ya. Mengapa bisa disebut sebagai jantungnya suatu organisasi? Ya karena jika keberadaan kader dalam suatu kepemimpinan itu lemah, maka seluruh kekuatan kepemimpinan pun juga akan lemah gitu ya. Sebaliknya, kalau kader dalam satu kepemimpinan itu kuat, maka seluruh kekuatan kepemimpinan pun juga akan ikut kuat gitu ya. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa makna kader adalah kelompok manusia yang terbaik karena terlatih dan terdidik yang merupakan inti dan tulang punggung atau kerangka dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen gitu ya. Jadi di sini ada beberapa kata kunci ya kalau saya untuk mengingat-ingat. Jadi kata kuncinya di sini ada pada manusia terbaik, kemudian terdidik dan terlatih, dan kemudian inti atau tulang punggung dari kelompok, dan juga terdidik dan juga terorganisir secara permanen gitu ya. Jadi bisa diingat-ingat itu ya, ada beberapa kata kunci di situ ya. Berarti ada 4 kata kunci ya tadi kalau kita mengingat-ingat apa itu makna kader. Nah setelah itu apa sih kaderisasi? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kaderisasi mengandung arti sebagai proses pencetakan kader. Dengan demikian, kader adalah individu yang dimaksud. Jadi kader itu orangnya gitu ya. Sedangkan kaderisasi adalah proses untuk melahirkan individu tersebut atau proses untuk melahirkan kader tersebut gitu ya. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan sejarah perkaderan Muhammadiyah. Nah, ini lumayan panjang ya terkait sejarah perkaderan Muhammadiyah, namun saya akan menjelaskan inti-intinya saja itu ya, inti-inti dari sejarah perkaderan Muhammadiyah ini, karena nanti di buku juga sudah dijelaskan, jadi kalian bisa membaca lebih lengkapnya gitu ya di buku. Jadi sini akan saya sudah menuliskan di PowerPoint ini sebagai untuk mempermudah gitu ya, mempermudah
secara ringkasnya sejarah perkaderan Muhammadiyah ini gitu. Jadi sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, Muhammadiyah sangat berkepentingan dengan proses pembinaan calon anggota dan anggota untuk menghasilkan tenaga-tenaga inti penerus perjuangan Muhammadiyah gitu ya. Jadi proses perkaderan itu telah dilaksanakan ya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kemudian dilanjutkan oleh para pemimpin berikutnya hingga saat ini gitu ya. Jadi proses upaya untuk memperjuangkan Muhammadiyah ini ya lewat berbagai upaya gitu ya, upaya dan media baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Semasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, kegiatan yang dapat dikategorikan perkaderan ditunjukkan dengan upaya-upaya beliau dalam membina angkatan muda untuk belajar mengembangkan misi gerakan Muhammadiyah ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam gitu ya. Jadi kaderisasi itu telah diperankan Muhammadiyah saat itu tampak lebih melekat dengan penampilan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yang sangat serius dalam memikirkan kelangsungan hidup Muhammadiyah gitu ya. Jadi di sini kan kelihatan gitu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat serius untuk meningkatkan Muhammadiyah ini, untuk mengembangkan ini. Maka dari itu beliau bertekad untuk membina angkatan muda gitu ya, agar Muhammadiyah ini visi dan misinya bisa berkembang dan berjalan gitu. Kemudian kegiatan lain yang dapat dikategorikan sebagai perkaderan Muhammadiyah di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah berupa pembinaan khusus dalam forum pengajian. Jadi forum pengajiannya di sini ada macam-macam ya, ada yang untuk orang tua, ibu-ibu, angkatan muda dan sebagainya gitu. Yang tujuannya adalah untuk pembinaan dalam meluruskan akidah, beribadah, kemudian akhlak dan muamalah gitu ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kayak Haji Ahmad Dahlan pun sebelumnya sudah pernah membina pengajian-pengajian gitu ya, misalnya Ikhwanul Muslimin, Taharatul Qulub, Fathul Asrar, Miftahus Sa'adah, dan kelompok Wal Asri, serta kelompok pengajian lainnya gitu ya. Dan kemudian beberapa kelompok pengajian ini berkembang menjadi cabang Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1918 Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Standard School Muhammadiyah di Suronatan yang pengelolaannya dipercayakan kepada Somodirjo. Jadi tujuannya didirikan sekolah ini adalah untuk mencetak intelektual muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat. Jadi ya sebenarnya sekolah ini itu fungsinya untuk tempat pendidikan yang juga diarahkan untuk kepentingan perkaderan Muhammadiyah gitu. Kemudian selanjutnya pada tahun 1920 didirikan Madrasah Mu'allimin dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah di Yogyakarta, yang selanjutnya diikuti pula di beberapa wilayah gitu ya, di beberapa wilayah didirikan Madrasah Muhammadiyah gitu ya. Jadi peran dari madrasah ini ya adalah untuk fungsinya adalah untuk pembinaan kader dalam Muhammadiyah gitu ya. Selain itu ya untuk pendidikan formal gitu ya, pendidikan formal dan juga untuk perkaderan di Muhammadiyah gitu. Selanjutnya adalah pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan juga terdapat perkaderan dalam bentuk pendidikan non formal, yakni melalui gerakan pemuda dan kepanduan yang kemudian lebih terprogram lagi dengan hadirnya pemuda Muhammadiyah dan ikatan mahasiswa Muhammadiyah gitu ya. Kemudian pemuda Muhammadiyah dan ikatan mahasiswa Muhammadiyah ini kemudian hari menjadi tempat bagi pembinaan kader di organisasi otonom yang kemudian yang termasuk Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM gitu ya. Jadi gerakan angkatan muda itu masing-masing mempunyai sistem dan perkaderan tersendiri yang disesuaikan dengan sifat dan identitas persyarikatan. Kemudian pada tahun 1951 Muhammadiyah mendirikan Akademi Tabligh yang diharapkan untuk ikut membantu terbentuknya Mubalik Muhammadiyah gitu ya.
Di samping pada tahun-tahun itu Muhammadiyah juga sudah mulai berkembang ke luar negeri. Maka dari itu perlu tablik-tablik yang cakap gitu ya untuk mendukung perkembangan organisasi tersebut gitu. Kemudian perlu pula diketengahkan di sini mengenai adanya sekolah dan lembaga pendidikan Muhammadiyah yang dimaksudkan sebagai tempat untuk membina tenaga ahli dalam bidang khusus. Misalnya, untuk majelis tablik, mendirikan madrasah mubalighin, majelis tajim, mendirikan pendidikan ulama dan akademi tajim Muhammadiyah gitu ya. Kemudian secara lebih formal dan terprogram, langkah perkaderan dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1957, yakni dengan dibentuknya Badan Pendidikan Kader sebagai hasil Muktamar ke-33 di Palembang tahun 1956 gitu. Jadi pada waktu itu di Yogyakarta diadakan training khusus bagi pelajar dan mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah melalui pengajian khusus dan kursus kader. Nah, dari training khusus tersebut dihasilkan lulusan yang kemudian menjadi kader-kader Muhammadiyah yang dapat diandalkan dan terlibat memimpin Muhammadiyah. Selanjutnya, sebelum tahun 1957, yakni tahun 1953, sebenarnya terdapat butir keputusan Muktamar ke-32 di Purwokerto mengenai program perkaderan gitu. Jadi sayang keputusan ini dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan pedoman dan kerangka operasional itu. Selanjutnya, kegiatan kaderisasi untuk pelajar dan mahasiswa terhenti pada tahun 1957. Maka setelah itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM berdiri pada 1961. Jadi resminya berdiri pada 1961 dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM berdiri pada 1964 gitu. Kemudian, salah satu kegiatan pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam pembinaan kader Muhammadiyah ialah penataran dan latihan yang diselenggarakan secara tetap atau secara insidental oleh pimpinan Muhammadiyah atau oleh lembaga dan bagiannya seperti itu ya. Dalam hal perkaderan, Muktamar ke-37 telah menghasilkan konsep penting, yaitu butir program kaderisasi Muhammadiyah beserta tahap operasionalisasinya dalam bentuk program 3 tahun pembinaan kader gitu ya. Jadi keputusan Muktamar ke-37 ini antara lain ya, ada Muktamar telah memulai tradisi untuk memproyeksikan pembinaan kader secara terprogram. Kemudian istilah Darul Arqam dipakai secara resmi sebagai sistem latihan untuk pembinaan kader di Muhammadiyah gitu. Dan kemudian Muhammadiyah membentuk badan yang diberi tugas untuk pembinaan kader secara nasional yang diberi nama Badan Pendidikan Kader seperti itu ya. Jadi tadi di sebelumnya itu kan sudah terbentuk Darul Arqam gitu ya. Kemudian sebagai realisasinya pada tanggal 12 Oktober sampai 1 November 1969 selama 3 minggu di Yogyakarta bertempat di Pailowano diselenggarakan Darul Arqam tingkat pusat. Jadi pelaksanaan Darul Arqam ini selain fenomenal juga cukup berhasil gitu ya, dalam melahirkan kader-kader Muhammadiyah yang militan dan berbobot. Kemudian disusun tuntunan pelaksanaan Darul Arqam untuk wilayah beserta materi-materi pokoknya sebagaimana termuat di dalam buku pegangan instruktur Darul Arqam wilayah terbitan Badan Pendidikan Kader tahun 1969 gitu. Dalam waktu yang sama, BPK ini, Badan Pendidikan Kader ini memperpanjang struktur kepemimpinannya sampai tingkat wilayah dan daerah agar bisa bergerak operasional sampai ke bawah gitu ya. Selanjutnya, pada tahun 1971 setelah Muktamar ke-38 di Ujung Pandang, selain Darul Arqam juga diprogramkan kegiatan perkaderan dalam bentuk refreshing atau penyegaran, upgrading atau peningkatan, dan job training atau latihan jabatan. Sedangkan Darul Arqam
lebih ditingkatkan lagi dengan program pembinaan kader tahun 1971 sampai 1974 untuk tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Pada periode itu diperkenalkan sistem Baitul Arqam 24 jam yang dikhususkan untuk para pemimpin Muhammadiyah yang berada di jabatan pemerintahan yang terbatas kesempatannya bila harus mengikuti Darul Arqam yang relatif lama gitu. Kemudian perubahan lain terjadi pada badan pendidikan kader itu sendiri yang sifatnya operasional, kemudian dilebur menjadi atau ke dalam biro organisasi dan kader dengan gerak konsepsionalnya yang diketuai oleh Muhammad Jazman Al-Kindi gitu. Kemudian perkaderan Muhammadiyah mengalami penyempurnaan konsep setelah Muktamar ke-40 tahun ke-40 tahun 1978 di Surabaya yang menghasilkan program pembinaan kader tahun 1980 sampai 1983. Jadi program tersebut menitik beratkan pada pembinaan aspek ideologis, yakni pembinaan kepribadian Muhammadiyah dan kesadaran berorganisasi. Namun sejak periode itu yang sebenarnya telah diawali sejak periode Muktamar ke-39 tahun 1974 di Padang yang tidak mengembangkan program perkaderan dan terbatas pada program pembinaan mutu pimpinan dan anggota, kegiatan perkaderan dan pelaksanaannya mulai kurang berkembang. Keadaan ini berlangsung sampai Muktamar ke-41 tahun 1985 di Solo, ketika Muhammadiyah sudah semakin besar dan problematikanya pun lebih beragam, gitu ya. Kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah pada periode 1985 sampai 1990 kemudian membentuk Badan Pendidikan Kader gitu ya, Badan Pendidikan Kader atau BPK, disingkat BPK di tingkat pusat yang diketuai oleh Muhammad Bushra Muqaddas. Pada periode ini disusun kaidah Badan Penyelidikan Kader dan badan yang sama dibentuk di wilayah dan daerah Muhammadiyah. Selain itu disusun dan diterbitkan pula buku-buku pedoman pelaksanaan perkaderan di lingkungan Muhammadiyah gitu. Pelaksanaan kaderisasi kemudian mulai merebak di wilayah-wilayah dan daerah. Selain itu Baitul Arqam dan Darul Arqam dilaksanakan secara terprogram di tingkat daerah, wilayah, dan pusat gitu ya. Nah, namun BPK ini berubah-ubah nama gitu ya. Jadi sejak Muktamar ke-43 di Aceh tahun 1995, Badan Pendidikan Kader kemudian disatukan dengan Badan Koordinasi dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, disingkat menjadi BKPAMM gitu ya. BPKPAMM ini tugas-tugasnya selain secara konsepsional dan operasional menangani masalah-masalah perkaderan di Persyarikatan Muhammadiyah, juga mengkoordinasikan dan membina Ortom AMM. Pada periode Muktamar Aceh, Haidar Nasir dipilih untuk memimpin badan ini dan Imawan Wahyudi sebagai sekretarisnya gitu ya. Kemudian pada Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta, kedudukannya dihapus. Jadi badan tersebut dihapus, kemudian diganti menjadi majelis yang diberi nama Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani, disingkat menjadi MPK SDI gitu ya. Setelah Muktamar jadi MPK SDI ini diketuai oleh Khairuddin Basori dan Ismail Siregar gitu ya sebagai sekretarisnya. Jadi ketuanya Khairuddin Basori dan sekretarisnya Ismail Siregar gitu. Kemudian setelah Muktamar ke-45, jadi Muktamar ke-45 di Malang, MPKSD ini diubah menjadi Majelis Pendidikan Kader atau disingkat menjadi MPK gitu. Jadi MPK ini waktu itu diketuai oleh Taufikur Rahman dan sekretarisnya Asep Purnama Bhaktiar. Dan untuk periode kepemimpinan Muhammadiyah 2010 sampai 2015, Asep Purnama Bhaktiar terpilih menjadi ketua MPK PP Muhammadiyah. Jadi kenapa sih nama ini diubah-ubah gitu ya? Tadi mulai dari BPK kemudian dirubah menjadi BKPAMM
HMM gitu, kemudian diubah menjadi MPK SDI gitu, kemudian diubah menjadi MPK gitu. Jadi untuk menegaskan fungsi majelis dalam pendidikan kader dan memfokuskan program berkaderan secara menyeluruh, intensif dan sistematik. Dan sistemik, baik di persyarikatan maupun di majelis dan lembaga, organisasi otonom Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah, ya. Baik, itu sejarah singkat ya mengenai perkaderan Muhammadiyah. Untuk lebih detailnya gitu, lebih lengkapnya itu sudah ada di buku ya, mahasiswa sekalian, nanti bisa dibaca di bukunya gitu. Kemudian tujuan perkaderan Muhammadiyah itu apa sih? Yaitu untuk terbentuknya kader Muhammadiyah yang memiliki ruh atau spirit serta mempunyai integritas dan kompetensi untuk berperan di persyarikatan dalam kehidupan umat dan dinamika bangsa secara konteks global. Baik, jadi itu para siswa sekalian mengenai pengertian tadi ya, pengertian sejarah serta tujuan dari kaderisasi Muhammadiyah gitu ya. Bisa dipelajari lagi sekali lagi di buku, sudah lengkap ya, mungkin bisa dibaca lebih detailnya gitu ya, karena di sini di PowerPoint ya saya cuma menuliskan poin-poinnya saja gitu. Baik, untuk pertemuan kali ini kini kita akhiri. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.